Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari Med Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan untuk seleksi UKKJ ya, untuk tes UKKJ, uji kompetensi kenaikan jabatan. Tentunya ini kita dedikasikan untuk guru ya teman-teman ya. Oke, untuk soal-soal UKKJ itu biasanya bentuknya SJT semua gitu ya teman-teman. Seperti tahun yang lalu ya, baik manajerial, sosiokultural maupun teknis itu semuanya bentuknya adalah UKKJ. Nah, termasuk juga untuk soal-soal untuk studi kasusnya juga UKKJ bentuknya adalah tetap SJT gitu ya teman-teman ya. Oke, kali ini kita akan bahas soal-soal SJT terbaru gitu ya. 2024 yang tentunya untuk soal-soal ini sudah pernah ditayangkan di periode sebelumnya gitu ya, teman-teman ya. Jadi soal-soal yang disediakan di konten dari My Channel itu selalu soal pilihan yang terbaru gitu ya teman-teman. Oke, untuk guru muda ke guru madya atau 3D ke 4A, soal-soalnya apa saja yang harus teman-teman pelajari, kita bahas bersama. Materi uji kompetensinya adalah karena kita bahasnya uji kompetensi teknis hari ini ya, kita meneruskan untuk pertemuan sebelumnya. Untuk kompetensi teknis, teman-teman harus mempelajari untuk pedagogik, profesional, kemudian sosial dan kepribadian. Dan kesemuanya ini bentuknya SJT. Nah, trik untuk mengerjakan soal-soal SJT teknis ini teman-teman harus memahami kelima level gitu ya teman-teman. Semakin tinggi levelnya, semakin mendekati jawaban yang benar gitu ya teman. Karena guru muda ke guru madya, maka level yang seharusnya teman-teman itu masuki atau level yang memang menjadi kunci jawaban adalah di level 4. Jadi nanti teman-teman itu menyediakan teman-teman nanti akan disediakan ya soal-soal pilihan ganda dari A sampai E ya, dari A sampai E, kemudian di situ ada level 1, ada level 2, level 3, level 4 ya. Biasanya hanya sampai di level 4 karena kunci jawabannya ada di level 4. Nah, teman-teman harus mempelajari ini. Level 1 itu biasanya hubungannya dengan konsep memahami, itu menyadari, memaklumi, mempelajari, memikirkan, mengatakan. Ini semuanya belum ke tahap level tindakan gitu ya teman-teman ya. Level 2 adalah level tindakan atau respon Anda atau tindakan apa yang Anda lakukan dalam merespon suatu permasalahan. Nah, ini contohnya menerapkan, mengimplikasikan, melakukan, mengusulkan, memberikan konsekuensi, membuat dan seterusnya. Nanti teman-teman akan lebih memahami kalau teman-teman sudah membahas contoh-contohnya gitu ya teman-teman. Kemudian level 3 adalah evaluasi. Bedanya apa dengan tindakan? Kalau tindakan itu merespon langsung. Kalau evaluasi itu teman-teman ada proses refleksinya gitu ya. Ada proses refleksinya, kemudian dianalisis kira-kira permasalahannya seperti apa, kemudian dievaluasi, ada proses perancangan perbaikan, ada mengapresiasi, kemudian ada meninjau ulang, menindaklanjuti dan seterusnya. Nah, level 4 yang menjadi kunci jawaban itu teman-teman harus bisa berkolaborasi gitu ya. Nanti kolaborasi pun masing-masing tingkat itu ada stepnya gitu ya. Ada kolaborasi, kerjasama, ada bersama-sama, berbagi, bersinergi, berkoordinasi gitu ya, berbagi pengalaman, tukar menukar masukan, berbagi feedback dan seterusnya. Kemudian level 5 itu membimbing, mensupervisi gitu ya. Itu jarang jarang keluar ya. Untuk membimbing itu biasanya untuk golongan 4C ke Padi gitu ya teman-teman ya. Jadi ya kalau guru muda ke Madya soal-soalnya hanya sampai di level 4. Oke, kita langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung ke soal-soal pembahasannya. Nanti teman-teman sambil langsung mengikuti gitu ya. Oh, kira-kira ini yang menjadi kunci jawaban yang ini. Ini yang masuk di level 4 yang ini kira-kira gitu ya. Satu orang tua yakin dengan nilai peserta didik yang sudah diberikan setiap kali Anda memberikan penjelasan mengenai hasil capaian pembelajaran gitu ya. Jadi ada orang tua yang kurang yakin dengan nilai peserta didik gitu ya. Anda sudah mencoba membenahi cara penyampaian dengan belajar dari salah satu guru yang lebih kompeten dalam berkomunikasi, tapi orang tua tersebut tetap meragukan informasi yang diberikan. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Oke. Yang A, meminta saran dari guru lain yang lebih kompeten untuk bisa menyesuaikan cara berkomunikasi pada orang tua dengan lebih baik.
Nah, ini meminta saran dari orang lain yang lebih senior, lebih kompeten. Ini wujud dari kolaborasi. Ini masuknya di L4 tapi di tahap awal gitu ya. Kemudian yang B, mencoba mencari data-data tambahan untuk memperkuat penjelasan mengenai hasil evaluasi sehingga orang tua bisa lebih yakin. Jadi setelah ada permasalahan yaitu orang tua tidak yakin dengan nilai peserta didiknya, maka langkah berikutnya bagaimana Anda membenahi cara penjelasannya, yaitu menambah data-data. Nah, ini proses refleksi teman-teman. Nah, proses refleksi itu masuknya di L3. Yang C, menjelaskan kembali dengan bahasa yang lebih mudah sesuai dengan pemahaman yang ada. Ini juga harusnya masuk di L3, tapi condongnya L2 akhir, gitu ya. Tidak ada perbaikan di situ. Yang ke D, mencoba untuk bersabar menjawab dengan tenang pertanyaan dari orang tua peserta didik. Ini hanya sabar, kemudian jawab dengan tenang. Ini maksudnya hanya tindakan responsif atau levelnya ya tindakan saja. Yang E, meyakinkan orang tua peserta didik bahwa nilai yang didapat sudah berdasarkan hasil asesmen objektif terhadap peserta didik. Ini tindakannya tidak terlalu jelas gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi A. Kalau kita urutkan dari skor tertinggi, ini pasti A-nya 5, B4, C3, kemudian D2, dan terakhir E-nya skornya hanya 1. Maka teman-teman harus pilih yang A. Next, berikutnya Anda menyampaikan hasil asesmen tingkat kecerdasan peserta didik atau tes IQ gitu ya teman-teman ya pada orang tua. Hasil ini dapat menjadi catatan bagi orang tua untuk bersama-sama memberikan dukungan bagi peserta didik. Ini hadapan Anda itu ya. Tetapi orang tua merasa hasil tersebut tidak sesuai dengan kondisi peserta didik dan justru membuat mereka tidak termotivasi dalam belajar. Kalau tahu ternyata IQ-nya rendah, maka otomatis malah menjatuhkan mental gitu ya, intinya gitu ya. Apa yang Anda lakukan? Oke, kita lihat opsi A. Mendatangkan ahli yang lebih kompeten untuk menjelaskan hasil asesmen tingkat kecerdasan pada orang tua. Jadi ini Anda tidak kerja langsung. Kalau ya memang seperti kolaborasi, tapi di situ yang menjelaskan harusnya Anda belajar dulu dari ahli gitu ya teman-teman ya. Ini karena bentuk respon sederhana, maka jawabannya itu termasuk level tindakan. Yang B, membuat pertemuan lanjutan dengan orang tua untuk mendiskusikan kondisi peserta didik dari sudut pandang orang tua. Nah, ini ada kolaborasi dengan orang tua, maka ini masuknya di L4. Yang C, mencocokkan ketepatan hasil asesmen dengan kegiatan belajar mengajar sehari-hari di kelas. Jadi ini ada proses analisa mencari hubungan antara hasil asesmen IQ dengan kegiatan belajar sehari-hari. Ini berarti masuknya di tahap refleksi gitu ya, refleksi evaluasi, maka masuk L3. Mencoba mencari referensi asesmen lain yang mungkin lebih menggambarkan kondisi peserta didik. Berarti ini ada perbaikan juga, ini L3 juga ya. Memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa hasil asesmen dilakukan hanya merupakan data tambahan. Ini tidak cakap dalam melakukan komunikasi dengan orang tua. Kalau yang ini masuknya di L2 juga, tapi lebih rendah daripada L1 gitu ya, daripada A gitu ya. Oke, kalau kita urutkan dari skor tertinggi pasti opsi B-nya ini 5, 4-nya di C, 3-nya di D, kemudian 2-nya A. Ya, level terendahnya itu ada di E gitu ya. Next, soal berikutnya, kepala sekolah mengimbau kepada setiap guru untuk memastikan kembali konten pembelajaran yang dibuat harus kontekstual dengan kehidupan nyata. Harus match dengan kehidupan nyata gitu ya. Himbuan tersebut telah Anda tidak lanjuti, tapi salah satu rekan Anda yang mengampu mata pelajaran yang sama bercerita bahwa ia kesulitan dalam mengontekstualkan beberapa materi. Tindakan Anda adalah titik-titik. Oke, kita lihat ya. Yang A, memperlihatkan konten materi yang telah saya buat sebagai contoh. Ini hanya memperlihatkan gitu ya. Jadi tahap kolaborasinya sangat rendah, ya, cenderung di L2 ini ya. Ya, yang B, mengajak guru tersebut untuk bersama-sama membuat konten materi tersebut. Jadi ini ada kolaborasi, masuk ke dalam situasi sekaligus gitu ya. Jadi ini L4. Membagikan referensi yang digunakan dalam pembuatan konten materi tersebut. Ini membagikan referensi. Oke, ini masuk L4 juga, tapi lebih bagus yang B. Karena yang B itu bersama-sama, kalau yang C ini hanya sekedar membagi. Yang D, memberikan saran kepada guru tersebut agar materi dibuat dalam bentuk project. Oke, pemberian saran itu
dengan C bagus yang C sebenarnya gitu ya teman-teman ya. Tapi ini juga masuk kolaborasi. Yang E mendengarkan keluhan dan memberi semangat karena saya yakin ia mampu membuatnya. Ini L2 tapi lebih rendah kelihatannya daripada A gitu ya. Maka jawaban terbaiknya 5, 4, 3, 2, 1-nya di B, C, D. Kemudian A yang paling jelek itu yang E. Next berikutnya, peserta didik di kelas menyampaikan keluhan mengenai kebisikan selama pelajaran dikarenakan terdapat pelajaran seni yang telah berlangsung pada waktu yang sama di kelas sebelah. Anda telah mengungkapkan masalah ini kepada guru seni, tapi belum ada langkah konkret yang diambil sebagai tindak lanjut. Apa langkah selanjutnya yang Anda ambil? Nah, bagaimana teman-teman itu berkolaborasi dengan guru seni? Itu intinya gitu kan. Yang A, menegur langsung guru seni tersebut sehingga bisa memindahkan pelajaran di kelasnya ke tempat lain. Jadi ini berarti bentuk tindakan langsung tapi cenderung negatif gitu ya. Ini tapi masuk level tindakan. Yang B, berkoordinasi lebih lanjut dengan guru seni untuk bisa mengatur ulang metode pembelajaran yang dilakukan sehingga tidak mengganggu kelas lain. Ini berarti ada koordinasi. Goods ini kata kunci dari level 4. Yang C, menyarankan pihak sekolah untuk kedepannya menyediakan ruang khusus kesenian yang kedap suara sehingga tidak mengganggu proses belajar. Ini proses perbaikan berarti ya. Usulan perbaikan ini masuk di level 3 bagian awal. Yang D, memberikan pengertian pada peserta didik di kelas, kemudian meminta mereka untuk memusatkan perhatian pada materi yang diberikan. Ini tidak ada tindakan ya. Ini tidak ada tindakan. Hanya tindakannya ya hanya memberikan pengertian pada peserta didik ya. Yang E, meminta pihak sekolah untuk bisa mengatur penjadwalan dan pemetaan kelas sehingga tidak mengganggu. Ini ada evaluasinya di situ. Maka terlihat bahwa jawaban terbaiknya pasti di opsi B, itu teman-teman ya. B, C, kemudian E, kemudian D yang paling jelek ya, paling negatif. Oke, next berikutnya, Anda mencoba melatih kreativitas peserta didik dengan mengintegrasikan beberapa seni dalam pembelajaran disesuaikan dengan minat peserta didik. Nah, metode ini merupakan hasil adaptasi Anda akan praktik-praktik baik yang dilakukan guru lain di komunitas Anda. Namun, para peserta didik mengaku mereka kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan metode ini. Tindakan Anda adalah titik-titik. Oke. Kita lihat ya, yang A, berkolaborasi dengan guru lain untuk meningkatkan kapasitas diri dalam merencanakan metode kreatif yang dapat dikembangkan. Oke, good. Ini kata kuncinya di level 4 ya, kolaborasi. Yang B, memberikan jam tambahan kepada peserta didik yang membutuhkan waktu lebih lama dalam menyesuaikan diri dengan metode ini, berarti L2, tindakan. Yang C, mencari referensi metode lain yang inovatif untuk menggantikan metode yang selama ini Anda pakai dalam proses pelajaran. Ini berarti ada proses refleksi, evaluasi. Yang D, memberikan pemahaman yang lebih mendetail kepada peserta didik mengenai esensi metode ini agar mereka dapat menyesuaikan diri. Ini L2 juga ya. Kemudian mempelajari kembali metode ini secara lebih mendalam agar dapat menyesuaikan metode dengan kondisi dari peserta didik yang ada. Ini berarti ada proses refleksinya gitu ya. Berarti ini L3. Maka jawaban terbaiknya ada di opsi A. Kemudian E ini 4, kemudian baru cari itu L3, L3-nya di C gitu ya. Kemudian antara B dan D ini bagus yang B gitu ya teman-teman ya. Oke, itu jadi jawaban terbaiknya, teman-teman harus pilih yang A. Anda menawarkan metode yang sangat efektif untuk mendampingi orang tua atau wali dalam mendukung pembelajaran di rumah. Setelah diterapkan, program ini tidak berjalan dengan maksimal karena guru tidak banyak memiliki waktu luang untuk menerapkannya. Akan tetapi, program ini akan berpotensi meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik jika diterapkan dengan maksimal. Bagaimana tindakan Anda? Oke. Kita lihat opsi pilihan gandanya yang ada kolaborasinya yang mana gitu ya teman-teman ya. Yang A, melanjutkan untuk menerapkan metode tersebut di kelas saya karena sangat disayangkan jika metode yang bagus ini tidak dilanjutkan. Ini tidak ada tindakan, jadi masuknya L2 saja gitu ya. Mengawali untuk melakukan pemetaan penerapan metode pendampingan ini ke rekan-rekan saya yang dirasa memiliki banyak waktu luang untuk penerapannya. Jadi ini melakukan pemetaan penerapan berarti ini masuk L3. Meminta
beberapa rekan guru saya meluangkan waktu dalam jangka waktu tertentu untuk membuktikan efektivitas metode ini. Ini L2 juga. Kemudian mengembalikan keputusan pada para guru tanpa memaksa apapun karena mereka yang berhak menentukan metode ini terbaik untuk kelas mereka. Ini juga L2. Kemudian mendiskusikan dengan rekan lain yang untuk menyederhanakan metode agar dapat diterapkan sesuai dengan keluangan waktu. Nah, ini ada diskusi, kemudian bersama-sama dengan rekan lain, ini pasti L4 gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi E, 5-nya di situ, kemudian B-nya 4. Kemudian antara A, C, D ini, C ini lebih bagus, kemudian A yang terakhir adalah yang D yang tidak ada tindakan sama sekali gitu ya teman-teman ya. Next, Anda mengajar di sebuah kelas dengan peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan beragam. Selama pembelajaran Anda memberikan tugas yang melibatkan kolaborasi kelompok. Salah satu peserta didik terlihat mengalami kebingungan dan tidak berpartisipasi aktif dalam kelompoknya. Rekan-rekan Anda juga menceritakan hal yang sama tentang peserta didik tersebut. Bagaimana tindakan Anda? Oke, kita lihat ya. Yang A menemui peserta didik tersebut secara pribadi setelah pelajaran untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dalam memahami perspektif dan kebutuhan peserta didik. Ini berarti menemui peserta didik secara pribadi gitu ya. Ini tindakan nih. Yang B melibatkan teman sebaya untuk menjadi mentor atau rekan belajar dengan memberikan penjelasan secara lebih informal bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Ada pelibatan tapi dengan teman sebaya. Ini masuk juga di L2. Memberikan kesempatan bagi peserta didik yang kurang aktif berbicara dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang merangsang partisipasi dari seluruh kelas. Ini juga L2, tindakan. Mengamati faktor-faktor tertentu yang mungkin menjadi penyebab kebingungan peserta didik dengan memperhatikan dan mencermati interaksi peserta didik dengan kelompok. Ini berarti ada refleksinya gitu ya. Ada evaluasi ya. Kemudian E bekerjasama dengan rekan guru dalam menyediakan dukungan dengan menciptakan lingkungan yang saling mendengarkan dan menghargai semua pendapat peserta didik. Ini ada kolaborasi bersama guru gitu ya teman-teman ya. Nah, maka jawaban terbaiknya di opsi E, kemudian opsi D, opsi C, kemudian opsi B, dan yang paling rendah opsi A. Demi memberikan kesempatan belajar yang lebih banyak untuk peserta didik, Anda bekerja sama dengan guru lain untuk membuat beragam kegiatan di luar kelas, seperti fasilitas buku daring, kuis sederhana, permainan ringan, atau lainnya. Sayangnya antusiasme peserta didik terhitung minim karena kegiatannya dilakukan di rumah membuat mereka merasa tidak wajib menjalankannya. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik. Jadi ini teman-teman cari dulu yang ada kolaborasinya. Kita lihat opsi A. Ini sudah kelihatan opsi A nih ya. Bersama-sama dengan para guru untuk mengatur prosedur pembelajaran di luar kelas agar menimbulkan keterlibatan peserta didik. Oke, ini ada kolaborasi dengan guru, maka jawaban levelnya di level 4. Kemudian yang B, terus menjalankan kegiatan pembelajaran tambahan sehingga minat peserta didik akan muncul seiring waktu. Ini berarti hanya sekedar menjalankan atau level tindakan. Merubah ragam kegiatan pembelajaran tambahan di rumah yang lebih sesuai dengan minat. Ini berarti ada perubahan, ada perbaikan, berarti L3. Menghentikan kegiatan pembelajaran tambahan di rumah karena tidak berjalan efektif. Ini paling jelek, ini tidak ada tindakan apapun. Kemudian yang E membangkitkan semangat belajar para peserta didik untuk aktif mengikuti pembelajaran tambahan. Ini berarti L2 juga. Maka jawaban terbaiknya opsi A, kemudian terbaik kedua di C. Antara B dan E ini bagus yang mana? Kalau B terus menjalankan kegiatan, yang E membangkitkan bagus yang E gitu ya. Kemudian D baru yang terakhir D. Ini yang paling jelek ya. Skor terburuknya. Anda menyadari bahwa perlu memperbaiki cara mengajar berbasis diskusi yang digunakan tentang materi yang Anda ajarkan. Gitu ya. Anda mencoba dengan memberi pertanyaan pembuka sebelum memulai pembelajaran, tetapi peserta didik tetap pasif. Peserta didik bahkan masih memanfaatkan proses diskusi untuk mengobrol dan bercanda dengan teman. Apa yang Anda lakukan? Yang A, menilai efektivitas penyampaian pembelajaran dengan meminta pendapat guru lain, kemudian mempertimbangannya untuk memperbaiki di masa mendatang. Oke.
Ini berarti ada kolaborasi dengan guru lain. Tapi ini level 3 tapi agak menuju ke level 4 karena di situ ada guru lain juga gitu ya. Yang B menggunakan sistem poin tambahan kepada peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran. Ini level 2. Berdiskusi dengan guru lain untuk membahas strategi metode mengajar interaktif yang dapat memacu proses berpikir kritis peserta didik. Oke, bagus ini. Ada diskusi dengan guru lain, ini kolaborasi gitu ya. Yang D menjelaskan materi dengan menggunakan cerita yang menarik kemudian meminta peserta didik mendiskusikannya. Ini menjelaskan, ini masuk di apa ini? Ada perbaikan gitu ya. Memperbaiki konten gitu, kemudian ada teknik juga diperbaiki, maka ini masuknya di L3. Mencari tahu isu kedisiplinan yang dialami peserta didik melalui guru-guru pelajaran yang lain. Ini tahapnya awal ya. Maka jawaban terbaiknya jelas C ya teman-teman ya. Kalau kita urutkan, A ini skornya 4, kemudian E skornya 3, kemudian D skornya 2, dan yang paling jelek ya B ini. Oke, next berikutnya. Anda sebagai guru melakukan refleksi pemahaman peserta didik dari materi yang telah diajarkan. Hasil refleksi menunjukkan sebagian besar peserta didik cukup memahami materi. Tetapi banyak yang mempertanyakan manfaat dari materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Agar peserta didik dapat mendapat pemahaman tentang pengaplikasian materi pelajaran, hal yang Anda lakukan adalah titik-titik. Yang A merencanakan di setiap pertemuan untuk menjelaskan kontekstual dan praktik di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Ini berarti masuk di L2. Mengajak orang tua peserta didik untuk menjadi guru tamu yang memberikan pembelajaran tentang aplikasi materi di pekerjaan mereka. Goods, ini L4. Meninjau kembali alur pembelajaran. Kalau ada kata-kata meninjau kembali berarti masuk di L3 kan gitu ya. Dengan memastikan di setiap pembelajaran peserta didik disampaikan manfaat dari materi yang akan dipelajari. Oke, ini L3. Mendiskusikan dengan guru lain terkait hasil refleksi yang diperoleh untuk mendapatkan saran yang dapat dilakukan untuk perbaikan selanjutnya. Ini L4 juga. Kemudian yang E mengecek kembali materi pembelajaran untuk melihat materi yang dapat dijadikan proyek. Ini L3 gitu ya. Oke, antara B dan D ini bagus yang mana? Sesuai konteks soalnya itu ya. Ya antara mengajak orang tua peserta didik berkolaborasi menjadi guru tamu atau diskusi dengan guru terkait hasil refleksi kemudian untuk mendapatkan saran. Ini jelas antara D dan B ini bagus yang B gitu ya teman-teman ya. D ini masih tahap awal gitu ya. Kemudian skor D-nya 4. Yang lain ini C3 kemudian E2, yang paling jelek yaitu opsi A itu teman-teman. Jadi jawaban terbaiknya pasti opsi B. Nah itu teman-teman untuk pembahasan dari soal-soal UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan. Nah teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut ya, belajar secara total bentuk-bentuk soalnya, teman-teman bisa memesan buku ya, bukan buku ya, e-book ya, memesan e-book yang dari Majanel sudah buatkan e-book khusus untuk UKKJ gitu ya. Dulu dari Majanel sudah membuatkan e-book untuk P3K, kemudian PPG, Pretest, UP, dan lain-lain. Sekarang untuk kali ini kita demi untuk teman-teman ya, untuk persiapan pelaksanaan UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan, dari Majanel juga meluncurkan e-book ya. E-book itu buku elektronik ya teman-teman, bentuknya subfile, teman-teman bisa belajar di situ dengan mudah, dengan HP juga bisa digunakan gitu ya, bisa diputar gitu ya. Teman-teman yang ingin ya berminat untuk membeli e-book UKKJ Guru PNS 2024, silakan pesan ke admin dari Majanel, harganya 50.000. Nomornya hanya satu-satunya di ini teman-teman ya, 085 712 166 998. Silahkan dicat aja gitu ya teman-teman ya. Nah itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.